Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online. Pada video kali ini kita akan menambahkan fungsi tambah mahasiswa. Jadi pertama kita tambahkan tombol dulu. Kemudian di sini kita ubah teksnya menjadi tambah. Kemudian nanti ketika tombol ini diklik, maka dia akan ke form baru, form untuk menambah mahasiswa. Jadi di sini kita buat Gframe form baru. Kemudian kita beri nama tambah mahasiswa. Kemudian karena form ini itu akan dipanggil dari form mahasiswa, jadi di bagian source code di fungsi main ini lebih baik kita hapus biar form ini tidak bisa dijalankan secara mandiri, jadi harus dijalankan atau dipanggil dari form mahasiswa. Jadi bagian yang ini kita hapus dulu. Kemudian kita kembali ke form mahasiswa. Di sini kita tambahkan coding untuk memanggil form tambah mahasiswa. Kemudian TM, kita beri nama TM. Kemudian pertama kita buat formnya itu ada di tengah form mahasiswa. Jadi tm.setLocation relative to this. Kemudian tm kita buat set visible. Oke, jadi ketika diklik maka dia muncul di sini. Kemudian sebaiknya tombol tambah mahasiswa ini kita buat always on top ya. Jadi di sini tm.set always on top jadi true. Oh iya, jangan lupa di form tambah mahasiswa di bagian form ini kita masuk ke properties. Di bagian default close operationnya kita ubah dari exit on close jadi dispose. Jadi ketika dia di close maka program tetap akan jalan, jadi tidak di close semua. Oke, setelah itu kita jalankan. Nah, jadi ini form tambah mahasiswa ini akan selalu ada di atas. Dan kalau di close, form mahasiswanya tidak ikut ketutup juga. Kemudian mungkin di bagian title ini kita bisa tambahkan tambah mahasiswa. Kemudian di form mahasiswa juga sebaiknya diberi title. Oke, kita jalankan lagi. Nah ini, jadi ada mahasiswa. Ketika diklik, ini juga ada tambah mahasiswa. Selanjutnya kita kembali ke form tambah mahasiswa. Sekarang kita tambahkan beberapa inputnya. Ini nama, jenis kelamin, jurusan. Kemudian yang pertama itu kita pakai text field. Yang kedua juga pakai text field. Yang ketiga ini kita pakai radio button untuk jenis kelamin. Dan untuk jurusan kita akan pakai combo box. Oke, sekarang kita rapikan. Kemudian jangan lupa untuk radio buttonnya kita tambahkan button group. Jadi sekarang kita set, kita pilih yang radio button laki-laki dulu. Kemudian pada properties bagian button group kita set ke button group 1.
yang ini. Kemudian yang perempuan juga. Kemudian yang terakhir pada radio button laki-laki di property selected kita set menjadi true. Jadi biar secara default ini terseleksi. Selanjutnya kita tambahkan tombol simpan. Dan yang kedua tombol tutup. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya pada bagian input ini kita ubah namanya biar lebih gampang nanti ketika di coding. Jadi txt name, txt nama, kemudian ini rblk, ini jadi rbpr, radio button perempuan, kemudian yang ini jadi cb jurusan. Oke, bagian desain sudah. Sekarang kita masuk ke bagian source code. Pertama kita import dulu Java SQL-nya. Selanjutnya kita buat JB modelnya atau combo box modelnya. Pastikan kita pakai kontrol spasi ya. Jadi biar ini diimport otomatis oleh NetBeans-nya. Kemudian di bagian konstruktor ini kita set modelnya ke JB jurusan. Oke, sekarang kita coba jalankan. Jadi ini sudah kosong ya. Artinya berarti CB jurusan ini sudah menggunakan model yang kita buat. Jadi sekarang kita buat fungsi load jurusan untuk mendapatkan data jurusan dari database dan kemudian kita tambahkan ke CB jurusan. Jadi di bagian ini kita buat fungsi load jurusan private void kemudian pertama kita pastikan CB modelnya kita kosongi dulu ya. Selanjutnya kita buat try catch. Di bagian catch-nya ini kita tampilkan errornya dengan cara seperti ini. Kemudian di sini kita buat koneksinya, kita copy paste saja dari mahasiswa ini. Jadi 3 garis ini kita copy, kemudian kita paste ke sini. Kemudian sekarang kita buat objek result set-nya. Execute query. Jadi query-nya adalah select all from jurusan. Kemudian kita buat penampungnya dulu. Kemudian setelah kita dapat kode jurusan dan jurusannya, kita akan tambahkan ke CB model. Jadi nanti yang akan kita tampilkan adalah kode jurusan min jurusannya. Jadi kita tampilkan semua. Jadi caranya CB model, kemudian add element, kemudian di sini kita panggil kode jurusan, kita gabung, di sini kita gabung dengan nama jurusannya.
Oke, jadi seperti ini. Sekarang jangan lupa load jurusan ini dipanggil di bagian konstruktor. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, jadi seperti ini. Sekarang data jurusan sudah dapat ditambahkan ke CB jurusan. Selanjutnya kita tambahkan fungsi simpan dan fungsi tutup. Pertama kita akan tambahkan fungsi tutup dulu. Jadi fungsi tutup itu tinggal this.dispose. Oke, sekarang kita coba. Jadi kalau kita klik maka dia akan tertutup. Selanjutnya untuk fungsi simpan. Oke, di sini pertama kita ambil semua input dulu. Kemudian untuk jenis kelaminnya kita harus konversi ke kode L atau P. Jadi di sini jenis kelamin saya buat variabel baru namanya JK, kemudian saya isi nilainya jadi L. Tapi nanti di sini saya ada percabangan. Jika ternyata radio button perempuan itu terseleksi, maka variabel JK itu saya akan ganti jadi P. Jadi kalau laki-laki maka L, maaf ya di sini L. Kemudian jika radio button terseleksi, radio button perempuan terseleksi, maka JK ini jadi P. Kemudian untuk jurusan kita ambil dulu dari CB jurusan, kemudian get selected item to string. Di jurusan ini kan isinya adalah kode jurusan dan nama jurusannya, sedangkan yang akan kita simpan itu hanya kode jurusan. Maka di sini saya buat variabel baru untuk kode jurusan. Nanti itu akan diambilkan dari jurusan yang sudah di-split, jadi dipisah. Pemisahnya itu menggunakan tanda minus. Kemudian setelah dipisah kita ambil bagian yang pertama yaitu kodenya, kemudian kita trim agar jika ada spasi itu dihapus di bagian kanan dan kiri. Oke, jadi sekarang kita sudah dapat kode jurusannya. Selanjutnya tinggal kita simpan di database. Oke, bagian ini kita copy lagi. Kemudian untuk mengeksekusi kode insert kita menggunakan smt.execute update. Jadi yang ini. Kemudian kita tulis codingnya. Insert into mahasiswa. Kemudian di sini kita tulis nama kolomnya, NIM, nama, JK, dan jurusan. Kemudian values. Oke, jadi seperti ini. Kode yang tidak boleh diubah atau kode dari SQL-nya itu saya tulis dengan huruf besar. Jadi di sini insert, into, kemudian values ini adalah kode-kode yang memang harus ditulis apa adanya. Kemudian mahasiswa ini, kemudian NIM, nama, itu adalah kode-kode yang kita sesuaikan dengan database kita. Jadi mahasiswa itu nama tabel, kemudian diikuti dengan kolom-kolomnya, kemudian values, nanti di sini kita tulis isinya. Karena isinya itu mau mengambil dari sini, maka kita buat seperti ini. Jadi di tengah tanda petik itu kita tambahkan petik 2 kali, kemudian di tengahnya lagi kita tambahkan tanda plus.
Di sini kita tambah NIM. Kemudian lakukan hal yang sama pada bagian nama. Selanjutnya, setelah tersimpan, kita tutup formnya dengan memanggil kode this.dispose. Oke, sekarang kita coba. Klik tambah, kemudian kita pakai NIM 99. Nama Budi, dia laki-laki, kemudian jurusannya TI. Oke, kita simpan. Oke, di sini ada error unknown kolom jurusan. Oh, maaf ya. Jadi di sini pakai kode jurusan. Oke, sekarang kita coba jalankan lagi. Simpan. Nah, oke, sudah. Tapi kenapa di sini tidak muncul? Karena memang ini belum di-refresh. Jadi kita coba close, kemudian kita jalankan lagi. Nah, di sini sudah muncul Budi. Tapi masih harus di-close dulu. Harusnya kan ketika sudah disimpan langsung di-refresh. Bagaimana caranya? Oke, pertama kita kembali ke sini. Jadi form tambah mahasiswa ini harus bisa memanggil fungsi load data pada tabel pada form mahasiswa. Jadi caranya di bagian sini kita tambahkan objek mahasiswa. Kemudian di konstruktor ini kita buat parameter mahasiswa juga. Kemudian di bagian sini kita isi mahasiswanya ini dengan mahasiswa. Oke, jadi seperti ini. Jadi dengan cara seperti ini, ketika form mahasiswa mau memanggil tambah mahasiswa, dia harus mengirim dirinya sendiri ke dalam tambah mahasiswa. Kemudian nanti dengan seperti ini, tambah mahasiswa ini bisa memanggil fungsi load data. Oke, sekarang di sini ada error karena di sini ketika memanggil tambah mahasiswa itu dia harus mengirim dirinya sendiri. Jadi tinggal seperti ini, kita ubah jadi this. Kemudian di fungsi simpannya sebelum dispose ini kita bisa buat seperti ini, mahasiswa dot load data. Oke, jadi seperti ini. Oke, sekarang kita coba jalankan. Sekarang kita pakai yang 88. Jurusan informatika contohnya, klik simpan, maka langsung di load otomatis. Jadi ketika berhasil disimpan, maka fungsi load data pada form mahasiswa ini dipanggil dan akhirnya dapat mengupdate tabel ini. Oke, mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.